Halo teman-teman, kembali lagi di channel Turbo Tamer dan kali ini kita akan membahas mobil yang sudah ada di sebelah kami, yaitu Honda Jazz tahun 2013 dengan varian RS. Dan mobil ini masih layak untuk dibeli pada tahun ini dan menjadi generasi Jazz terbaik menurut kami. Penasaran kenapa? Langsung saja kita bahas setelah yang satu ini. Jadi Honda Jazz pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Februari tahun 2004 dan mengakhiri masa tugasnya pada Maret 2021 sebelum digantikan oleh City Hatchback. Selama 17 tahun bertugas, mobil ini mengalami 3 kali berganti generasi. Yang pertama ada Honda Jazz GD3 dengan bentuk desain bodi yang membulat. Setelah itu ada Honda Jazz di samping kami dengan kode bodi GE8 yang bentuknya sudah mulai sporty seperti ini. Dan yang terakhir ada Honda Jazz GK5 sebelum digantikan oleh City Hatchback. Di awal video kami mengatakan bahwa Honda Jazz generasi ini adalah Honda Jazz dengan generasi terbaik. Mengapa bisa begitu? Karena desain yang disajikan serta fitur-fitur yang diberikan dan juga rasa pengalaman berkendara yang membuat kita semakin merasa sporty adalah faktor yang mempengaruhi kenapa Honda Jazz ini termasuk ke dalam Jazz dengan generasi terbaik menurut kami. Yang pertama karena desainnya. Tidak dipungkiri lagi mobil ini memiliki desain yang sangat sporty. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun mengaspal di Indonesia, tapi mobil ini masih terasa sangat muda. Bahkan kalau dibanding dengan mobil-mobil baru pada zaman sekarang, mobil ECGC, mobil ini masih terlihat sangat keren. Dimulai dari desain lampunya yang memiliki desain lancip-lancip seperti ini dan ada warna piano black di bagian dalam lampu yang menambah mobil ini terasa lebih garang dan elegan. Setelah itu di bagian grill ada logo RS yang berwarna merah menambah nuansa kesportian mobil ini. Lalu kita lanjut di bagian bawah. Di bagian bawah mobil ini memiliki desain dengan tarik-tarikan tegas seperti ini yang menambah memang mobil ini seperti terlahir sporty. Tidak heran kenapa mobil ini sangat dinikmati oleh banyak orang dan masih menjadi pilihan sampai sekarang. Selanjutnya kita beralih ke bagian samping. Dari depan hingga ke belakang mobil ini memiliki desain dengan tarik-tarikan yang tegas seperti ini seakan seperti peluru yang siap menembus angin. Kita lanjut di bagian bawah. Pada bawah mobil ini disertai dengan set skirt di bagian kiri dan kanan untuk varian RS-nya yang membuat mobil ini semakin gondrong dan membuat mobil ini berpenampilan semakin menarik. Dan lanjut di bagian kaki-kaki mobil ini dibekali dengan velg ring 16 dengan berbalut ban 185/55 ring 16. Memang pada zamannya mobil ini belum menggunakan velg two-tone dan memang pada zaman itu velg seperti ini sudah menjadi yang terbaik di kelasnya. Untuk urusan pengereman, mobil ini memiliki pengereman yang terbaik. Bagaimana tidak, mobil ini sudah dibekali dengan rem cakram di bagian depan dan di bagian belakang yang membuat mobil ini memiliki pengereman terbaik di semua generasi Jazz. Untuk di bagian belakang memang desain mobil ini sangat menarik ya teman-teman. Mobil ini sudah menggunakan lampu yang clean seperti ini. Berbeda dengan generasi Jazz yang sebelum facelift, mereka masih menggunakan warna merah di bagian sini. Tapi pada generasi terakhir ini lampunya sudah putih clean seperti ini. Dan di sini ada logo RS yang berwarna merah dan juga logo iVTEC. Dan di bawahnya kita bisa melihat ada aksen bolong-bolong seperti ini yang menambah desain kesportiannya. Dan di sebelah kiri sini ada logo Jazz bernuansa krom dan juga aksen piano black di bagian tengah sini. Dan untuk urusan bagasi kita langsung buka saja. Mobil ini memiliki bagasi yang cukup luas. Kalian bisa membawa koper yang cukup besar dan juga membawa barang-barang ketika berpergian. Dan jika Anda merasa bagasi ini kurang luas, kalian bisa merobohkan kursinya seperti ini. Dan mobil ini memiliki bagasi yang sangat luas jika dirobohkan seperti ini. Bahkan Anda bisa membawa barang yang lebih banyak lagi. Di bagian bawah sini terdapat ban serep ya teman-teman. Dan ban serepnya ini seperti velg yang dipasang. Jadi biasanya kan velg itu menggunakan velg kaleng, tapi tidak dengan Honda Jazz ini. Mereka sudah menempatkan ban serep yang sama seperti velg yang telah dipasang. Dan duduk di belakang ini lumayan nyaman ya teman-teman. Dan mobil ini sangat banyak sekali ruang penyimpanannya. Seperti di sebelah kanan saya ini ada cup holder. Di bagian pintu sebelah kiri juga ada. Dan juga ada speakernya. Ada juga cup holder di bagian tengah dan penyimpanan di belakang kursi pengemudi.
Dan juga tinggi saya 173 cm. Untuk ruang kaki ini masih cukup tergolong baik, ada space seperti ini. Dan juga ruang kepala yang cukup luas untuk kepala Anda. Jadi jok belakang pada kursi mobil ini berukuran 40-60 ya teman-teman. Jadi 60 di bagian kiri dan 40 di bagian kanan. Dan fitur unggulan dari Honda Jazz yaitu adalah ultra seatnya. Jadi kalian bisa naikkan seatnya seperti ini. Dan kita tutup seperti ini. Nah, jadi jika kalian ingin membawa vas bunga dengan tinggi seperti ini atau sepeda lipat, kalian bisa menaruhnya di sebelah sisi sini. Kita lanjut ke bangku bagian depan. Dan di bagian depan ini memiliki desain yang sporty ya teman-teman. Kita bisa melihat lekukan-lekukan seperti ini meskipun mobil ini masih memiliki bahan yang plastik. Dan juga sayangnya di setir pada saat itu belum ada tombol-tombol untuk mengatur MID dan juga volume di bagian kiri. Tapi mobil ini sudah menggunakan head unit Kenwood yang suaranya itu cukup bagus ya teman-teman. Dan kita bisa melihat lagi di sini ada tombol-tombol AC. Dan juga banyak sekali penyimpanan pada mobil ini bagian depan. Kita bisa melihat di sini ada glove box 1, ada glove box 2, dan juga ada cup holder di bagian AC yang membuat minuman kita bisa dingin karena tempat penempatan cup holdernya itu tepat di depan AC ya teman-teman. Setelah kita mereview eksterior dan interiornya, kita akan membahas mesinnya. Kita buka dahulu. Jadi mobil ini ditenagai dengan mesin 1500 cc berkode L15A iVTEC yang menghasilkan tenaga sebesar 120 dk dan torsi sebesar 145 Nm. Dipadukan dengan transmisi 5 percepatan manual dan matic 5 percepatan konvensional yang masih belum menggunakan CVT. Ini lebih baik ya teman-teman, jadi daripada menggunakan CVT. Selanjutnya kita akan mereview rasa berkendara pada mobil ini. Saat pertama kali mengendarai mobil ini tuh langsung berasa sportinya ya teman-teman. Kita bisa melihat dengan desain kabin yang luas dan juga visibilitas pandang yang begitu luas pula, dan mobil ini memiliki akselerasi yang cukup baik ya teman-teman. Jadi ketika kita mengendarai mobil ini, rasa ingin terus menginjak pedal gas itu ada. Memang saya akui mobil ini suspensinya sedikit lebih keras daripada kompetitornya seperti Yaris atau Swift, tapi memang mobil ini sangat enak untuk dipakai bermanuver. Kita lihat seperti ini. Ketika kita bermanuver ke kiri atau ke kanan, mobil ini sangat nurut ya teman-teman. Memang harus ada yang dikorbankan ketika kita mendapatkan handling bagus. Salah satunya memang bantingan yang cukup keras. Mobil ini terkenal cukup irit untuk pemakaian dalam kota. Konsumsi bahan bakarnya bisa tembus 12,1 km per liternya. Yang berarti mobil ini sangat irit menurut saya pribadi. Dan konsumsi pemakaian BBM di luar kota ini cukup fantastis juga. Mobil ini bisa meraih di angka 15,1 km per liternya untuk pemakaian jarak tol luar kota yang jauh, berkendara dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam dengan konstan. Mobil ini dapat meraih di angka 15,1, dan menurut saya itu juga sangat irit untuk sekelas Honda Jazz. Jadi kesimpulan yang didapat, apakah mobil ini masih worth it untuk dibeli pada tahun ini? Jawabannya masih sangat worth it teman-teman. Mengingat desain yang diberikan mobil ini sungguh timeless, dan juga fitur-fitur yang disediakan serta ketangguhan pada mesin dan juga keiritan bahan bakar pada mobil ini, dan harga yang diberikan mobil ini mungkin masih bisa di harga 100 hingga 150 jutaan, tapi dengan harga segitu dan fitur yang diberikan, mobil ini masih sangat layak untuk dibeli pada tahun ini. Jadi kesimpulannya ya, mobil ini masih worth it. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh dunia, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Setelah kita bahas eksterior dan interiornya, kita akan membahas dapur pacunya.
kontak buka.